Saya sapa dulu semuanya. Saya ucapkan selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Ya, apa kabarnya hari ini? Cukup baik, Pak. Baik, Pak. Baik, luar biasa lah ya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan ini walaupun masih secara daring. Ya, sama-sama juga kita berdoa semoga keadaan membaik dan kita bisa kuliah tatap muka seperti sedia kala. Baik, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pengenalan ya, apa itu big data, lalu gambaran umumnya, lalu karakteristik pada big data, lalu contoh-contoh analisa big data. Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah dengar belum apa itu big data? Nah, sambil izin share screen ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Jelly? Kelihatan, Pak. Oke, kita akan mempelajari seperti mata kuliah kita yaitu Big Data ya. Nah, ini adalah mata kuliah yang sangat in sekali ataupun yang sedang tren-trennya tentang Big Data ini. Jadi data itu ibarat emas ya. Jadi kalau kita menggali ataupun pandai mengolahnya maka akan tersimpan banyak sekali informasi ya. Mungkin sekilas kalian pernah mendengar big data ya. Dan apa sih big data itu akan kita pelajari melalui perkuliahan hari ini ya. Jadi yang akan kita bahas untuk pertama kali yaitu seperti yang saya katakan di awal ya, yaitu pengantar, lalu gambaran umumnya, lalu karakteristiknya ya, 3V. Nah, kalau 3V ini berarti awalannya pasti V gitu ya. Nanti akan kita lihat 3V-nya itu apa, lalu ekosistem pada big data dan contoh penerapan big data. Big data itu ternyata banyak perdebatan Mas Ian ya tentang apa itu big data dan apa jenis keterampilan yang diperlukan untuk penggunaan terbaik dari big data ya. Jadi big data ini hampir sama dengan data mining. Artinya kita mengolah informasi dari data-data yang banyak ya. Dan kalau kita tahu pengolahannya mungkin itu bisa menjadi sumber informasi ataupun rencana target selanjutnya atau kita mengetahui penyebab dan akibat, misalnya pembelian menurun, apa sih sebabnya gitu. Itu kita bisa analisa melalui big data tadi. Dan tentunya kita harus mempunyai keterampilan apa yang harus kita punya untuk dapat mengolah data ataupun big data ya, data yang sangat banyak tadi dengan baik. Nah, ini adalah munculnya sumber data yang besar ya perkembangannya. Di tahun 90-an itu kita hanya masih menerapkan basis data biasa seperti SAP, Oracle, dan database lainnya ya, mau itu Access ataupun MySQL dan sebagainya. Nah, di tahun 2000-an itu sudah muncul aplikasi-aplikasi pengolahan data ya, ada yang berbentuk Microsoft Access ya, ada yang PowerPoint, lalu Excel dan Word dan mailing sebagainya. Nah, ini masih sebatas konten. Jadi hanya aset yang hanya disimpan, belum bisa menghasilkan informasi apapun. Nah, di tahun 2010 ke atas itu data itu menjadi sangat banyak ya. Dan data itu bisa menjadi sumber informasi yang baik sekali
ya untuk perkembangan bisnis. Ya, kalian lihat nih ya, data paling banyak itu ada di sosial media ya. Orang menggunakan survei ataupun jejak pendapat ataupun apa yang akhir-akhir ini sering terjadi, yang Saiful Jamil di apa petisi gitu ya, petisi ya, itu semua dari sosial media datanya ya, bukan lagi berbentuk yang offline seperti ini, Word ataupun Excel yang hanya tersedia pada komputer masing-masing. Data itu bisa didapat secara luas melalui sosial media ya, baik itu Twitter, Facebook ya, Line, lalu YouTube dan sebagainya. Nah, apalagi di YouTube, kalau YouTube itu pandai sekali merekomendasikan barang. Misalnya kita mau belajar bahasa Inggris misalnya. Kita tonton tutorial bahasa Inggris. Nah, nanti iklannya itu akan menawarkan tempat-tempat les bahasa Inggris secara online ataupun produk-produk yang menawarkan bahasa Inggris gitu. Karena pencarian kita tentang bahasa Inggris gitu. Nah, itu yang terjadi sama saya. Jadi saya mencari misalnya grammar gitu ya. Nah, iklannya itu langsung berubah gitu. Berubah menjadi iklan untuk tempat kursus bahasa Inggris secara online. Nah, seperti Engbreaking ataupun Kampung Inggris itu yang muncul gitu. Ketika saya mempelajari website di YouTube, beda lagi muncul iklannya gitu. Iklannya itu jadinya munculnya itu niaga hoster, lalu apalagi penyedia hosting gitu dan sebagainya. Dia sangat pandai untuk merekomendasikan barang-barang apa yang dibutuhkan oleh si pengguna atau user gitu. Dalam arti mereka tahu apa yang kita butuhkan gitu. Contohnya ya, kemarin saya saya sudah memiliki bayi, pastinya historis riwayat pencarian di Google saya itu tentang bayi gitu. Dan saya terkejut ya kan, buka Facebook, buka Instagram, produk bayi semua yang muncul gitu. Produk bayi. Kalian pernah nggak sih ngerasa seperti itu? Misalnya kalian ingin membeli sesuatu gitu ya, mungkin kalian cari di Shopee atau di Lazada gitu ya. Nah, ketika kalian buka sosial media, ada iklannya dan kalian memang membutuhkan itu gitu. Nah, itu adalah penerapan dari big data tadi yang didapat melalui sosial media. Bisa itu Google, bisa itu Facebook, bisa itu YouTube. Jadi itulah yang menjadi sumber dari big data tadi. Data yang sangat banyak dan diproses secara cepat dan langsung ditanggapi gitu. Langsung dibuat actionnya, langsung disodorkan promosinya gitu. Dan tokonya juga baik pula gitu. Ratingnya bagus, lalu harganya juga mungkin miring gitu-gitu dia. Jadi itulah tujuan dari ataupun hasil dari penerapan big data tanpa kita sadari. Nah, ini lalu tentang big data ya, yang masih banyak yang menulis tentang big data untuk kebutuhan analisis yang canggih dalam dunia industri, akademisi, pemerintah maupun lainnya. Lalu ketersediaan sumber data baru dan munculnya peluang analitis yang lebih kompleks telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data yang ada untuk memungkinkan analisis yang dapat dioptimalkan melalui big data. Jadi itu tadi analitis yang diperlukan. Di analisa data tersebut, kira-kira apa yang optimal yang akan dilakukan selanjutnya oleh si stakeholder, mau itu akademisi, industri, ataupun pemerintahan. Lalu pada bab ini menjelaskan beberapa konsep utama big data, mengapa analisis canggih yang diperlukan, lalu perbedaan antara data science, yaitu ilmu data, dengan bisnis intelijen ataupun bisnis yang memiliki kecerdasan gitu. Apa bedanya dan apa peran baru yang diperlukan untuk ekosistem big data. Nah, ini bisa kita lihat ilmu data atau data science versus business intelligence ya. Jadi untuk waktunya yang dulu itu masih menggunakan business intelligence ya.
menggunakan yang tadi, yang seperti ini bisnis intelijen ini, Mas Ian. Masih menggunakan data-data dari komputer personal. Nah, ini untuk waktunya yang masa lalu itu ya jelas bisnis intelijen. Semakin ke depan ataupun di masa depan itu akan diterapkan data science atau ilmu data. Nah, pendekatan yang digunakan juga semakin ke sana sudah berbeda. Kalau yang di bawah ini dia explanatory, artinya penjelasan di sini, penjelasan-penjelasan yang ada di sini. Nah, semakin ke atas itu bukan penjelasan lagi yang diminta, tapi exploratory. Artinya itu penjelajahan, explore, penjajakan ataupun penjelajahan kira-kira data itu di-explore ataupun dikembangkan dengan baik sehingga mendapatkan data yang lebih akurat. Lalu bagaimana tipikal teknik dan tipe data pada bisnis? Kita lihat di sini. Bisnis intelijen itu tipikal teknik dan tipe datanya membuat bentuk laporan standar dan ad hoc, dashboard, lead query, detail pada permintaan, lalu data terstruktur, sedikit jenis sumber yang berbeda, dataset tidak begitu besar. Artinya datanya itu tidak begitu besar ya, lalu ada standar-standarnya seperti dashboardnya, pemberitahuannya, lalu query-nya. Lalu pertanyaan umum yang sering digunakan, apa yang terjadi pada 3 bulan terakhir? Nah, hanya 3 bulan terakhir dan berapa banyak item barang yang terjual. Nah, itu aja sampai di situ pertanyaan umumnya. Nah, tapi ketika kita berbicara data science atau ilmu data, sudah berbeda tipikal dan tipe datanya. Jadi di data science itu sudah menggunakan optimasi atau otomatisasi, lalu pemodelan, prediksi, peramalan, serta analisis data. Jadi mereka sudah bisa memprediksi, ya kan? Kalau yang di sini mempelajari 3 bulan terakhir, tapi di data science ini sudah bisa pemodelan prediksi, sudah bisa diramalkan, sudah bisa dianalisis statistiknya kira-kira bulan depan akan seperti apa. Nah, itu bukan sembarangan analisis seperti peramal gitu ya. Enggak, itu berdasarkan data yang tersedia. Jadi nggak asal-asalan ada metodenya dan itu berdasarkan fakta-fakta ataupun data-data yang telah didapat. Nah, pastinya lebih akurat. Lalu data terstruktur, tidak banyak jenis sumber yang berbeda-beda, dataset sangat besar. Artinya sumber datanya itu banyak yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang terstruktur, ada yang tidak. Lalu pertanyaan umumnya, apa skenario optimal yang untuk bisnis Anda? Artinya bukan lagi kita menganalisa berapa banyak yang terjual atau kita sudah berpikir apa sih skenario optimal yang bisa dilakukan dan ketika opsi ini gagal apa plan selanjutnya gitu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana jika tren ini terus berlanjut dan mengapa ini terjadi. Nah, sudah sampai dipikirkan ke jauh-jauh hari gitu. Kalau misalnya tren ini terjadi selanjutnya bagaimana? Kalau jika tidak bagaimana? Sudah dipikirkan berdasarkan data yang tersedia gitu. Lalu gambaran umum tentang big data ya, big data versus big information, lalu big knowledge, artinya big data versus big informasi dan atau versus big knowledge ataupun pengetahuan. Nah, apa bedanya? Kalau data itu pastinya fakta ya atau deskripsi dari keadaan-keadaan yang sedang terjadi gitu. Nah, kalau informasi adalah data ya, data yang direkam dan pengetahuan yang satu waktu tertentu gitu. Sedangkan data dan knowledge dapat terus berubah dan bertambah dari waktu ke waktu. Jadi ada kaitannya antara data dan informasi. Kalau data itu sifatnya itu masih mentah. Kalau informasi itu adalah data yang sudah diolah. Nah, kalau knowledge itu apa yang kita ketahui ya, yaitu knowledge pengetahuan, apa yang kita ketahui. Saat ini tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda dalam apapun selain otak. Dan untuk itu membangun pengetahuan perlu informasi dan data. Nah, jadi pengetahuan sekarang juga bisa dieksplor. Artinya bukan hanya tersimpan di dalam otak kita, tapi kita bisa sharing gitu ya. Contohnya itu seperti expert system atau sistem pakar.
Nah, sistem pakar itu kan mengadopsi dari pengetahuan si pakar atau knowledge itu knowledge si pakar. Artinya sistem itu bisa menggantikan pakar walaupun sedang tidak ada pakar di situ gitu. Tapi sistem itu mampu menggantikan si pakar tersebut. Jadi walaupun pakar itu nanti sudah tidak ada, tapi informasi ataupun pengetahuan yang diketahui oleh si pakar itu masih tersimpan di dalam mesin inference-nya atau expert system-nya. Itu dia. Lalu ini gambaran-gambaran umum aja. Ya, menurut si McKinsey, Big Data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala volume, distribusi, ini tadi yang 3F tadi ya, volume, lalu distribusi atau velocity, ataupun keragamannya atau variety-nya yang sangat besar dan atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang bermakna. Tadi, lalu Big Data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Lalu kapan suatu data dapat dikatakan sebagai Big Data? Nah, ini kita akan lihat ya. Lihat ini volumenya. Sangat speechless kita melihat Facebook menghasilkan 10 TB data baru setiap hari. Twitter 7 terabyte, kan ngeri. 10 terabyte ini 1 giga itu 1000 megabyte ya. Belum lagi gigabyte, ini terabyte. Artinya sangat banyak data di sini yang diolah Facebook setiap hari, mau itu status orang ataupun informasi penjualan, ya kan ada penjualan juga di Facebook, yaitu marketplace ataupun foto-foto lah seperti itu. Dan Twitter itu 7 TB, 7 terabyte. Nah, ini data ini mungkin pada tahun 2015 atau 2016 ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih. Nah, ini sebuah Boeing 737 menghasilkan 240 terabyte dan data penerbangan selama penerbangan satu wilayah bagian Amerika Selatan ke wilayah lain. Nah, ini juga sebuah big data ya, karena menghasilkan 240 terabyte data. Artinya penerbangan dari wilayah Amerika Serikat itu sudah menghasilkan banyak data. Artinya mereka sudah tahu orang-orangnya, siapa aja yang sering bepergian menaiki pesawat, umurnya itu dari rentang berapa gitu ya. Dan seberapa sering skala mereka untuk menaiki pesawat itu. Jadi mereka bisa prediksi kapan lagi sih si penumpang itu akan menaiki pesawat itu kembali gitu. Lalu Microsoft ya, ini punya Bill Gates ya, luar biasa juga ini perkembangan Microsoft. Kini memiliki 1 juta server, kurang dari Google tapi lebih dari Amazon, kata Bellmer. Artinya Microsoft yang paling banyak memiliki data saat ini. Dan tidak heran kalau kita melihat Bill Gates sekarang itu menjadi orang terkaya gitu ya, yang pendiri Microsoft. Karena dia memiliki data sangat banyak sekali yang bisa diolah ataupun dijual oleh dia gitu dia. Jadi catatannya adalah kita dapat menggunakan semua data ini untuk memberitahu kita sesuatu jika kita mengetahui pertanyaan yang tepat untuk bertanya. Ini bentuk dari data centernya ya, ini semuanya server yang berisikan data-data tadi ya. Lalu kalau ini data centernya ini cloud-nya ya, mungkin kita hanya menginputkan di sini gitu ya, tapi disimpannya di sini di server mereka. Tanpa kita sadari Google Drive kita juga disimpan oleh mereka, oleh si Google ini ya. Jadi data-data kita saat perkuliahan ini seperti PowerPoint-nya, presensinya itu juga tersimpan di database mereka ataupun di server mereka. Gitu. Nah ini volumenya ya, volume tadi masih membahas volume antara penerapan tradisional dengan penerapan big data. Jadi kalau penerapan tradisionalnya belum menerapkan big data, jadi hanya bisa menganalisis sebagian kecil data gitu. Ini katakanlah ini semua data, tapi yang bisa diolah oleh
pendekatan tradisional hanya sekecil ini gitu, atau hanya sebagian subset data. Tapi kalau big data, dia bisa mengolah seluruh data ini menjadi informasi yang berguna. Kalau yang ini kan hanya ambil segini, belum tentu mewakili dari semua ini. Tapi kalau big data sudah pasti semua diolah dan menjadi informasi. Itu dia. Lalu velocity atau kecepatan datanya. Kecepatan data yang masuk juga menjadi action yang sangat perlu untuk ditanggapi secara cepat dan tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya di traditional approach atau pendekatan tradisional itu melalui hipotesis dulu atau hipotesa atau kerangka pemikiran atau anggapan seseorang. Gitu. Lalu timbul pertanyaan, lalu buka data, gitu. Buka data baru jumpa jawabannya. Gitu. Nah kalau big data enggak, dari data kita mengambil hipotesa. Dan bukan hipotesa lagi, tapi exploration atau penjelajahan, penjajakan langsung gitu. Nggak melalui dari hipotesa atau pertanyaan orang lagi, tapi berdasarkan sumber data sendiri gitu. Lalu dicari korelasinya ya atau hubungan antarbaliknya, lalu diperolehlah kesimpulan gitu. Jadi apa yang informasi yang didapat dari data tadi, bukan berdasarkan pertanyaan atau hipotesa seseorang. Gitu. Tapi bersumber semuanya itu dari data. Nah selanjutnya ini variasinya ya. Jadi kesulitan dari big data ini adalah data-data yang tidak struktur, artinya banyak variannya gitu. Jadi kumpulan dari berbagai macam data, baik data terstruktur, semi terstruktur maupun data tidak terstruktur, bisa dipastikan lebih mendominasi yang tidak terstruktur gitu. Jadi tampilan datanya semakin komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Jadi artinya kita harus bisa membagi-bagi ya antara volumenya, variasinya, kecepatannya, dan precision-nya atau pengelolaannya gitu. Jadi dari volumenya itu lalu distrukturkan yang tidak terstruktur dibuat menjadi terstruktur, baru velocity-nya, lalu kecepatannya untuk kita pengambilan keputusannya seperti apa gitu. Lalu veracity atau kepastian, mengelola keandalan dan kepastian kondisi data, apakah datanya benar atau salah. Jadi data yang uncertainty, yang tidak pasti itu diolah menjadi data yang pasti gitu ya. Lalu ini ekosistemnya ya, kembali lagi ya, data dari seluruh orang atau kumpulan sivil lah gitu ya, atau masyarakat, lalu bisa diolah tergantung kebutuhan ya, mau itu dari segi finansial atau retail atau medis atau bahkan pemerintahan gitu ya, ataupun televisi ataupun handphone. Nah ini adalah ekosistem dari big data dan bisa mencakup sampai ke hukum ya, lalu ke medis, lalu ke bank ya, dan sebagainya. Itu semua saling berkaitan satu sama lain. Dan yang menjadi center adalah pengetahuan ataupun hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kembali lagi data ini kita olah yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya kita walaupun berjualan, jangan hanya kita berjualan kita tawarkan kepada semua orang gitu. Lebih bagus kita berjualan itu kita tawarkan kepada orang yang tepat. Nah itu pastinya lebih berbeda result yang kita dapatkan ataupun hasil yang kita dapatkan dengan kita survei dulu kira-kira siapa aja orang yang membutuhkan barang kita, dengan kita asal aja kita tawari aja semua orang dengan barang kita. Nah itu kan sangat nggak efisien. Harusnya kita jejak pendapat dulu, survei dulu kira-kira siapa orang yang benar-benar membutuhkan barang kita. Nah itu adalah teknologi dari big data ini. Jadi kita jualan jangan sembarangan ditawarin orang semua jualan kita, itu pastinya nggak laku gitu ya, karena kita menawarkan dengan orang yang salah gitu. Jadi kita harus menawarkan kepada orang yang tepat, jadi sehingga produk kita itu laku karena kita menawarkan kepada orang yang memang membutuhkan gitu dia konsepnya. Oke, ini mungkin nanti bisa dibaca ya. Nah, lalu ini analisis big data ya. Kalau di tahun 70-an itu
masih menggunakan DSS atau Decision Support System. Nah, kalau sekarang di tahun 90-an menjadi bisnis intelijen, nah kalau sekarang sudah jadi analitik gitu. Sekarang udah main analisa aja. Jadi analisa yang biasanya tidak menyebutkan banyak kebingungan karena konteksnya bisa membuat makna yang jelas. Nah, kalau decision support system ini artinya dia hanya merekomendasikan. Bisnis intelijen tidak bisa membackup ataupun mewakilkan data yang begitu banyak. Tapi kalau analitik big data pastinya akan jelas karena membuat makna yang jelas dia. Jadi bisa mengurangi kebingungan pengambilan keputusan. Oke ya, ini tadi penjelasan dari yang di sini. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, ini contoh dari big data ya. Contohnya adalah Starbucks. Starbucks ini memperkenalkan produk kopi baru misalnya. Pagi itu kopi itu dimulai dipasarkan pihak Starbucks. Lalu pihak Starbucks memantau melalui blog, Twitter, dan kelompok forum diskusi kopi lainnya untuk menilai reaksi pelanggan. Pada pertengahan pagi, Starbucks menemukan hasil dari analisis big data bahwa meskipun rasa kopi tersebut banyak yang menyukai kopi tersebut, tetapi mereka berpikir bahwa harga kopi tersebut terlalu mahal. Maka dengan segera pihak Starbucks menurunkan harga dan menjelang akhir hari semua komentar negatif telah menghilang. Bagaimana jika menggunakan analisis tradisional? Jadi artinya menggunakan analisis big data ini tidak sampai satu hari pihak manajemen bisa langsung mengambil keputusan, oh iya kopiku terlalu mahal. Dengan apa menyatakan pendapat seperti itu? Pastinya melalui data yang didapat ya, yaitu melalui blog, Twitter, dan kelompok forum diskusi yang ada pada sosial media. Langsung dia menurunkan harga dan tidak sampai setengah hari sudah tidak ada lagi yang mengeluh tentang Starbucks ini gitu. Ya mungkin ini risetnya itu ya di Amerika sana ya kan. Kalau di Indonesia memang masih terlalu mahal Starbucks-nya kan. Nggak mampu. Ya kan. Jadi mampunya cuman beli apa aja, Golda di Indomaret yang 3.000 ya kan. Nah, kalau ada uang sedikit ya beli Good Day ya kan. Gitu dia. Jadi mungkin kurang apa kalau di Indonesia, tapi mungkin di Medan itu banyak ya yang hobi di Starbucks ataupun orang-orang yang punya uang lah artinya yang ke sana. Contoh tersebut menggambarkan penggunaan sumber data yang berbeda dari big data dan berbagai jenis analisis yang dilakukan dengan respon yang sangat cepat oleh pihak Starbucks. Artinya big data ini mengharuskan kita juga langsung mengambil respon gitu. Jangan sampai lama-lama ada komentar negatif tentang produk kita. Oke, itu dia tadi penjelasan singkat tentang big data. Sekarang kita sesi diskusi aja dulu, biar ringan-ringan. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira tentang big data ini? Jelly? Pak. Ya. Nggak ada? Amanda gimana, Amanda? Aman? Masih aman, Pak. Masih aman. Jadi itulah tadi gambaran sedikit tentang big data ya. Untuk selanjutnya mungkin arahnya ini masih ke data mining, artinya kita masih membahas tentang data. Jadi memang data ini akan sangat bermanfaat kalau kita tahu cara mengolahnya. Jadi dari asosiasinya, dari klasternya, ya, dan jenis-jenisnya itu akan sangat berguna. Misalnya contoh kecilnya adalah di tata letak yang ada pada supermarket, ya, di Indomaret lah misalnya. Itu yang di depan kasir itu kan seperti apa ya? Apa yang bulat-bulat itu yang untuk anak-anak itu yang harganya mahal apa namanya? Yang apa namanya yang seperti telur yang di dekat pintu kasir Kinder itu? Joy, Pak. Ya, Kinder Joy. Nah, itu mereka itu
paham tentang big data. Kenapa Kinder Joy itu ditaruh di depan kasir? Tempatnya pendek gitu, pendek itu tempatnya itu. Jadi pas di mata anak-anak gitu. Jadi dia tahu. Anak-anak. Jadi langsung di depan mau bayar kan? Mau bayar pasti anaknya dipegangin gitu. Pasti tuh mak beli ini mak gitu. Ya udahlah bayar, sekali bayar mahal kali kan gitu. Nah itu ilmu data gitu. Dan rokok itu ditaruh di sebelah mereka, jadi pasti orang kalau beli rokok itu mau cepat-cepat gitu. Biasanya bapak-bapak kan beli rokok gitu. Oke ini ada langsung gitu, nggak perlu dia cari. Nah kalau yang untuk cari biasa mama-mama. Mama-mama ini senang cuci mata gitu. Keliling-keliling, dia keliling-keliling. Nah pastinya tempat sikat gigi pasti berdekatan dengan sabun, berdekatan dengan shampoo kan itu. Nah itu ilmu data loh. Itu ilmu data. Mereka udah riset berapa persen orang yang akan membeli pasta gigi berbarengan dengan sampo. Itu mereka udah riset itu. Jadi kalau memang udah di sabun-sabun pasti itu udah kategorinya itu semua gitu. Kalau di belakang mungkin di dekat kopi itu pasti ada gula, ada teh. Lalu di sebelah sana itu ada mungkin mie instan ya, lalu jajan-jajan itu berdasarkan ilmu data. Jadi semua pelanggan itu bisa mengambil itu dengan satu satu apa ya? Di lorong itu sudah dapat semua gitu, tanpa perlu dia mau beli ini yang seringnya itu kan pasta gigi sama sikat gigi gitu misalnya. Pasti kan didekatkan tuh. Nggak mungkin nyebrangnya jauh kali ke yang berbeda untuk mengambil sikat gigi dan pasta gigi. Pasti didekatkan sama dia gitu. Nah itu adalah ilmu data. Jadi artinya persentase orang yang membeli itu secara bersamaan itu tinggi, makanya itu didekatkan dia. Gitu. Oke, mungkin itu sekilas tentang big data. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin akan lebih kita pelajari lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Metode-metode apa aja yang ada pada big data. Oke, ini mana nih semuanya nih? Hanya perempuan yang berani open. Wih, Alpin. Baru menampak muka gantengnya. Apa ini? Oke. Ada yang belum daftar ulang di sini? Kalau belum daftar ulang, silakan daftar ulang ya. Jadi jangan sampai kita tidak aktif sampai beberapa semester. Takutnya nanti jadi, oh sayang. Ya udah semester 3, artinya kita udah 1 tahun, 1 tahun setengah. Artinya tinggal 2,5 tahun lagi kita bisa dapat gelar sarjana. Jadi manajemen sudah mengusahakan prodi ini walaupun kalian angkatan tertua ya, semester 3, tapi kita sudah mendapatkan akreditasi baik. Jadi jangan sampai hilang kesempatan ya. Jangan sampai kita tidak bisa melanjutkan kuliah. Ya karena kan kesalahan kita sendiri. Oke, di sini siapa komtingnya? Siapa komting di sini, Jelly? Misalnya Manda, Pak. Amanda. Amanda jadi komting ya. Jadi nanti ya grup itu tetapnya kita gunakan. Intinya jika ada kendala-kendala kalian, berhubung saya masih prodi, jadi silakan diskusi ke saya. Kira-kira apa yang menjadi kendala kalian gitu. Mau itu apapun itu silakan konsultasi ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi ini hanya berapa orang ya? 8 orang ya. Ya memang pun yang mendaftar ulang masih 9 orang ya. Mungkin ini aja orangnya. Biasa si Juli itu rajin ya, Juli. Juli kan? Juli namanya kan? Perempuan satu lagi. Mana dia? Iya, Pak. Nggak tahu, Pak. Kerja Ya. mungkin. Gimana Amanda? Apa, Karena Pak? saya lihat di historis kalian itu yang bagus-bagus nilainya itu si Arjun ya. Lalu Metodius, Igor.
Ya, lalu si Juli juga termasuk baik nilainya. Tapi kok nggak masuk sampai sekarang, itu kenapa ya kira-kira? Nggak tahu ya kalian ya. Kalian nggak pernah hangout, nongkrong itu nggak ya? Kan kalian sama-sama di Medan. Ya, jadi di sini saya lihat Indonesia sekali nih. Ada Nias, ada India. Amanda suku apa, Amanda? Saya India, Pak. Cuma ada campuran Jawa. Oh iya, pantaslah Amanda manis. Ingat. Jawa manis. India pun manis. Jadinya ya gitu. Saya juga Jawa, Amanda. Berarti kita sama. Tapi saya nggak India. Iya. Jadi hidung saya nggak mancung seperti kalian. Kalian kan seperti artis Bollywood. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Jelly, Amanda, Alvin, Gananta, Satis, Windy, Surya, dan Arya. Ya, Pak. Mengikuti, Baik, Pak. ya, mengikuti Baik, Pak. baik.